membaca Quran itu kita membaca a'udzubillah, supaya jangan sampai pemikiran kita itu masuk penafsiran liberal, penafsiran sekuler, penafsiran sesat. Orang yang minum khamar dia sadar dia sesat. Orang yang mabuk dia tahu dia salah. Tapi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan aliran-aliran kesesatan, dhalla, sesat, wa adalla, menyesatkan orang banyak. Itulah pentingnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dipakai bismillahil aziz? Asmaul husna banyak sekali. Bismillahil qadir, dengan nama Allah yang maha mampu. Bismillahil ghani, dengan nama Allah yang maha kaya. Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Tapi kenapa dipakai bismillahirrahman, dengan nama Allah yang maha penyayang? Karena ada orang jahat, pelaku dosa, minum khamar, pejudi dan pezina, musyrik kafir, putus asa dengan dunia, maka yang diperlukannya adalah kasih sayang Allah. Itulah mengapa ayat yang pertama bismillahirrahman. Inna lillah mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Dari yang 100 itu, yang 99 dia genggam, nanti dia berikan di akhirat. Ada satu rahmat yang dia turunkan ke dunia. Satu rahmat itulah yang kita perebutkan. Berebut antara ular sawah dengan gajah, sehingga tidak ada gajah yang menimpa anaknya sehingga mati. Satu rahmat itu yang kita perebutkan, sehingga kita berkasih sayang. Dan ditumpahkan Allah rahmat itu kepada orang kepulauan K, sehingga dia menyayangi saudaranya Abdul Somad yang datang dari Riau. Syukran Habib, jazakumullah khairan. Sampai-sampai Ustadz kita memberitahu, tolong Ustadz Somad dikasih jalan, jangan dicium-cium dia, jangan ditarik-tarik tangannya. Itu adalah ungkapan kasih sayang. Yang melarang juga karena sayang, yang mencium juga karena sayang. Berjumpa orang yang sayang, sama-sama sayang. Yang melarang itu juga karena dilihatnya Ustadz ini kurus, mengantuk, takut dia pingsan, karena sayang juga melarang. Dan yang bersalaman mencium itu juga karena sayang, tidak ada yang karena benci. Rupanya orang yang sayang kalau bertemu, maka mereka tidak ada kemarahan, tak ada sakit hati, karena di dalamnya ada rasa sayang. Bismillahirrahmanirrahim, sayang. Ar-Rahim, sayang juga. Kenapa dipakai Rahman dengan Rahim? Rahman, sayang Allah untuk semua makhluk. Yang jahat pun juga disayang Allah. Seandainya tidak ada sayang kepada semua makhluk, yang berjudi mati, yang berzina mati, yang mabuk mati, pecandu narkoba mati. Tapi dibiarkan Allah, dia hidup, ditunggu sampai waktu supaya biar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang. Sedangkan Ar-Rahim itu sayang Allah untuk orang beriman saja. Makanya kalau ada yang heran, Ustadz, kenapa orang yang tidak menyembah Allah masih hidup, malah lebih sehat lagi dari yang menyembah Allah? Itu diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai waktunya nanti sudah habis limit batasnya, barulah dicabut Allah nyawanya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa diperpanjang, karena umur bukan air galon, karena usia bukan paket internet yang bisa ditambah. Kita hanya bisa menambah
rasa cinta kita kepada hamba Allah dengan selama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul ini karena kasih sayang Allah, dan masuk surga pun juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada satu pun di antara kamu yang masuk surga karena amal kamu. Jangan kamu sangka masuk surga karena sholatmu 2 rakaat. Jangan kamu sangka masuk surga karena bangun masjid. Tidak bisa menembus surga, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku, kata Nabi. Lalu kalau bukan karena amal, kita ini masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena kasih sayang Allah. Makanya dalam sholat tadi kita minta kasih sayang, Rabbighfirli warham. Pertama minta ampun dosa dulu, Rabbighfirli, ampunkan dosaku, warhamni, sayangi aku. Orang yang meninggal pun juga begitu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosanya, sayangi dia. Untuk kedua orang ibu bapa pun begitu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kalau bukanlah kasih sayang Allah, tidak mungkin masyarakat Maluku Tenggara menyambut Abdul Somad. Siapa dia? Dia datang dari jauh, pulaunya beda, bahasanya beda, sukunya beda, tapi kemudian disambut datang sebagai saudara yang datang dari jauh. Maka disambut dia saudara saya, saudara kami, saudara kita semua, dan kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka diawali ayat yang saya baca pada rakaat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, persaudaraan kita yang pertama karena sama-sama percaya. Orang Yahudi juga diminta Nabi Musa percaya. Lalu apa kata orang Yahudi Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Saya sudah lama menyampaikan tausiah dari Sabang sampai Papua, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak. Belum pernah lagi ada jamaah yang berdiri, wahai Ustadz Abdul Somad, tunjukkan kepadaku Tuhan itu secara nyata. Belum pernah. Belum ada lagi masyarakat yang menantang, Ustadz Somad, saya mau melihat mana malaikat itu nyata. Belum pernah lagi. Andai pun ada, saya jawabannya sudah siap. Saya tidak bisa menunjukkan malaikat. Nanti lama-lama nampakmu malaikat maut datang. Tapi Bani Israel langsung kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami mau melihat Tuhan itu secara nyata. Mana dia? Makhluk nyata. Membedakan makhluk dengan Khalik adalah pada sifat yang tidak nyata. Kalau dia nyata, kelihatan, bisa dilihat mata, bisa dipegang tangan, bisa ditangkap oleh panca indera, dia bukan Tuhan. Berarti dia makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menantang ingin melihat Tuhan secara nyata, cobalah tanya dia, jangankan wajah Tuhan, wajahmu saja pun kau tidak bisa melihatnya kecuali tanpa bantuan handphone. Wajahmu pun tidak bisa kau lihat. Manusia tidak bisa melihat wajahnya sendiri, sampai akhirnya dia berhenti di samping kolam. Yang di tepi kolam itu ada pohon yang rindang. Karena pohon rindang menutup permukaan kolam, maka nampaknya wajahnya. Dan manusia pertama yang melihat wajahnya di tepi kolam, dia pun terkejut dan ketakutan. Untuk melihat wajah sendiri pun kita perlu air kolam. Untuk melihat wajah sendiri pun kita perlu cermin. Dan cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak di sebelah kiri.
Betapa cermin ini menipu kita. Abdul Somad ustad, tapi tidak bisa melihat pecinya. Yang melihat pecinya orang lain. Orang lain yang memberitahu, ustad, pecimu miring sebelah. Betapa manusia ini tidak bisa melihat, apalagi Allah yang menciptakannya. Masuk ke airport, sebelum masuk ke pesawat, khawatir ada teroris, khawatir ada penjahat, maka semua logam yang ada di badan diperiksa. Ada pisau silet, ada gunting, ada potong kuku, ada jarum pentol, maka ada detektor logam. Maka kita tidak melihat, kita tidak bisa melihat detektor. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Kalau kita masuk bawa koper, supaya petugas di airport tidak susah membuka kunci koper satu-satu, cukup dengan cahaya X-ray, maka dimasukkan ke dalam. Kalau kita buka itu tidak nampak cahayanya. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa dilihat oleh mata, apalagi dia cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Orang yang berjemur di pantai, biar supaya kulitnya menghitam, kena cahaya ultraviolet, cahaya matahari masuk ke dalam kulit, tidak bisa dilihat oleh mata, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa merasakan keberadaannya saat kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Malaikat yang mencatat, kiraman katibin, raqib atid, malik ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, tidak bisa dilihat oleh mata. Surga yang akan menjadi balasan bagi orang baik, gaib, tidak kelihatan. Neraka yang menjadi balasan bagi penjahat juga tidak kelihatan. Dan puncaknya adalah Allah yang kita sembah, tidak kelihatan. Orang yang percaya kepada yang tidak nampak disebut dengan iman. Maka orang beriman dipanggil Allah dalam rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah percaya, datang rasa takut. Kata dokter, Ustadz jangan banyak minum teh manis, nanti kena penyakit diabetes. Akhirnya takut minum teh manis. Dikasih teh manis, takut. Ini Ustadz memang betul takut minum teh manis, sebagai contoh saja. Ini nanti kalau sudah dingin saya minum. Takut. Berapa banyak orang takut? Jangan makan nasi, jangan makan santan, jangan makan malam, nanti berat badan bertambah. Akhirnya ibu-ibu takut banyak makan. Kenapa? Karena dia percaya. Coba kalau dia tidak percaya. Kamu jangan lewat jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena ada razia di sana. Nanti kena razia helm, razia STNK BPKB, razia pajak motor. Percaya kena tilang. Sampai tutup pentil, tutup angin pun periksa semuanya. Tidak boleh pakai sepeda motor, pakai sendal, takut kena tilang. Kenapa begitu tertibnya? Karena percaya. Percaya kepada razia, percaya kepada dokter, tapi tidak percaya kepada Allah hari kiamat, bahwa kita nanti akan bangkit dan akan dibukakan semua catatan kita. Maka kita dituntut untuk percaya, dan setelah percaya pasti takut. Jadi kalau ada orang yang tidak takut, berarti dia tidak percaya. Ini selalu bersanding di antara dua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Di antara satu pesan yang tidak boleh lupa. Kalau lupa khatib menyampaikan pesan itu, batal khutbah Jumat. Kalau batal khutbah Jumat, sholat Jumat batal, berubah menjadi sholat zuhur. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa, 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, dan doa. Laki-laki wajib untuk tahu rukun khutbah. Karena kalau sampai semua laki-laki tidak tahu rukun khutbah, ustadz khatib
sakit perut di rumah tidak datang, lalu diumumkan hari ini tidak ada khutbah Jumat karena khotib berhalangan hadir, maka berdirilah anak muda dari kota Langgur naik angkat tangan, saya bisa menjadi khotib, karena dia hafal rukun khutbah. Naik dia ke atas mimbar, dia pegang tongkat, dia berkata cukup mengucapkan 5 rukun khutbah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Duduk sejenak, 2 khutbah, naik lagi dia berdiri, ulang 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Qoman, selesai khutbah Jumat. Komplain jamaah, kenapa pendek sekali khutbahnya? Syukur aku masih bisa, kamu tidak bisa sama sekali. Menyelamatkan, jangan sampai tidak ada wasiat takwa. Laki-laki yang balik berakal, tidak sakit, tidak musafir, tidak ada satu uzur apapun, maka wajib telinganya mendengar pesan ittaqullah. Kenapa perempuan tidak datang sholat Jumat? Karena suaminya akan pulang ke rumah dan suaminya berkata kepada istrinya, mari kemari wahai Maitua, ada yang mau ku sampaikan, ada yang mau beta sampaikan pada kamu. Pesan khotib tadi, takutlah kepada suami. Kata istrinya, kamu salah, Ustaz Somad mengatakan takut pada Allah bukan pada suami. Iya, saya belokkan sedikit. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak laki-laki ketika selesai sholat Jumat ditanya sama istrinya, apa kata khotib Jumat tadi? Kata khotib, takutlah kepada Allah. Perasaan Jumat yang lalu itu juga isinya, karena yang lain aku tidak ingat, aku tertidur. Cuman itu yang ku ingat. Pesan wasiat takwa. Maka dalam ayat tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, tapi bukan sembarang takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Makanya dalam doa iftitah itu ingin jadi muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya ini muslim, saya tidak musyrik, saya hanya menyembah Allah, la ilaha illallah. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim seorang muslim. Nabi Ibrahim muslim, punya anak namanya Ismail, muslim, punya anak satu lagi namanya Ishak, muslim, turun ke bawah dari Ishak menjadi Yakub, muslim, Yakub turun ke bawah punya anak Ishak, punya anak Yusuf, muslim, Yusuf punya saudara-saudara Yahuda, muslim, Nabi Sulaiman muslim, turun ke bawah Nabi Isa muslim, tapi syariatnya belum sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Asal katanya salam. Salam artinya kedamaian, keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Maka saya tidak mau disambut selamat pagi, karena kalau selamat pagi, paginya selamat, petangnya
Selamat datang. Saya tidak mau disambut selamat datang, datangnya selamat. Ini besok pulang bagaimana? Kita mau selamat di dunia, selamat di akhirat, maka kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut dengan engkau juga selamat wahai Ustadz Abdul Somad. Ustadz menyampaikan tausiah ini sampai jam berapa? Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib jam berapa? Waktu maghrib dilanggur jam 6:05. Maka tausiah subuhnya sampai jam 6:05 pagi, bukan sore. Jam 6:05 berhenti. Kenapa Ustadz sampai jam 6:05? Itu cara mudah untuk mengukur waktu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai jam 6:05, kita pun sholat sunat isyraq masing-masing. Sholat sunat. Ketika bapak ibu sedang sholat sunat, saya pun pulang. Begitu cara mudahnya biar pulang cepat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa hidup ini akan berakhir dan akan mati. Setelah mati nanti ada pertanggungjawaban. Semua kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, hayutan tangan, semua terlintas di hati dan pikiran. Rantang tetangga yang belum dipulangkan, semua akan diminta di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Kamu semua akan ditanya di hadapan Allah. Setelah terbit matahari, barulah kelihatan rupanya cantik sekali pemandangan di luar. Ada pagarnya, ada pohon rindang yang sedang berbunga warna merah. Rupanya pagar Masjid Agung, ada lampu-lampunya cantik. Masjid yang indah. Jangan bangga, karena 20-30 tahun akan datang belum tentu ada orang yang sholat berjamaah di masjid. Tapi saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, mata saya yakin dengan penglihatan bahwa Masjid Agung Langgur tahun 2045 masih tetap ada pengajian subuh berjamaah di sini. 2023 Ustadz Abdul Somad datang, 2033, 2043, 2053, 30 tahun lagi tetap masih ada, dan subuhnya nanti Ustadz Abdul Somad juga yang tausiah di sini. Yang mengundang mana? Nih anak-anak muda ini kalau sekarang umurnya 10 tahun, 30 tahun lagi mereka yang akan jadi bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor polisi dan tentara. Inilah yang ada. Yang lain ini sudah meninggal semua. Yang tinggal hidup cuma saya dan mereka saja. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Andalusia 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia banyak orang tidak tahu. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Spanyol itu dulu 700 tahun Islam berkuasa. Tafsir Al-Qurtubi dari Andalusia. Imam Al-Mursi dari Mursia. Qurtubi dari Cordova, dari Andalusia. Andalusia, Spanyol, 700 tahun Islam berkuasa. Hari ini apa yang terjadi? Masjid-masjid yang besar itu sudah menjadi museum. Sampai akhirnya datanglah wisatawan dari Arab, dari Indonesia melihat museum, menangis melihat mihrab masjid tidak lagi dipakai untuk sholat. Akhirnya datang salah satu turis azan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi melarang. Kenapa kamu azan di sini? Ini museum, ini bukan masjid. Enggak boleh lagi azan di sini.
Kata dia, aku hanya ingin mengumandangkan suara Allahu Akbar karena batu-batu ini rindu mendengar teriakan Allahu Akbar. Jangan sampai masjid kita seperti itu. Ini Ustadz mau nakut-nakuti kami. Tidak. Kita sekedar bercerita supaya kita menanamkan ini dalam pikiran anak-anak kita. Solusinya adalah memasukkan anak sekolah agama. Makanya saya kalau pembangunan pondok pesantren bersama Habib Rifki Al-Hamid, di mana saja saya pergi selalu saya ceramahkan, wakafkan tanah. Setelah dapat tanah wakaf, alhamdulillah Ustaz Samad, setelah Ustaz selesai pulang dari Langgur, banyak orang mewakafkan tanah. Mudah-mudahan begitu insyaallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imam, iya, tadi Ustaz Samad cerita tentang masjid kosong, tidak ada anak-anak yang beriman, saya takut, maka saya wakafkan tanah. Itu ada tanah kosong, saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu tanah siapa. Oh, enggak bisa. Yang kita wakafkan itu mesti tanah kita. Mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga tanah yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah saya ini untuk pembangunan Masjid Ar-Rahmah Ambon tunai. Tanahnya cantik, strategis di tepi pantai. Saya sudah melihatnya, bagus sekali. Dan pulang nanti dari Langgur, besok kami akan datang ke tanah itu untuk melihat proses pembangunan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir anaknya dulu sekolah jauh ke Jawa, jauh ke Makassar, sekarang cukup di Ambon, dipimpin langsung pesantren itu oleh Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Habib Rifki sendiri belajar di Tarim Hadramaut Darul Mustafa, tempat induknya segala Habib dunia sekarang, namanya Habib Umar bin Hafiz. Orang mau jumpa Habib Umar itu Allahu Akbar, susahnya minta ampun. Tapi Habib Rifki bisa menjadi murid Habib Umar langsung sanadnya, dari Habib Umar kepada para habaib sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa belajar ke pesantren Ar-Rahmah Ambon insyaallah. Amin. Nanti di sana mereka belajar ngapal Quran, habis belajar hafal Quran, belajar tafsir Quran, belajar hadis, belajar fikih, 3 satu paket, tidak boleh tinggal. Akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, yamu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya fikih mazhab Syafi'i. Saya sebetulnya kalau datang ke suatu daerah itu sangat berat kalau diminta jadi imam. Tapi tadi saya diminta sebagai penghormatan. Karena kadang di beberapa daerah itu tidak mazhab Syafi'i masjidnya. Sementara saya sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Maka apa boleh buat, karena saya diminta, saya maju ke depan. Di antara ciri mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa waktu kemarin kita umroh di Makkah Madinah bismillahnya nggak kedengaran? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya mazhab Hambali. Tapi kemarin Pak Ustadz ada imam kami nggak baca alhamdulillah, langsung kul huwallah. Itu imam grogi. Mungkin pertama kali maju, saking groginya lupa langsung kul huwallahu ahad. Saya mazhab Syafi'i. Makanya bangun dari ruku rakaat kedua baca kunut subuh. Allahumma hadina fi man hadait. Kenapa kemarin kami waktu umrah di Madinah itu nggak ada kunut subuh? Mazhab Hambali nggak pakai kunut subuh. Kita yang sudah pakai mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i supaya masyarakat tidak bingung. Masjid Agung kita kalau sudah ditetapkan pakai mazhab Syafi'i, maka jangan kelahi. Kalau sudah ditetapkan mazhab Syafi'i, dulu kelahi antara mazhab Syafi'i dengan yang bukan Syafi'i. Yang satu berkunut, satu tidak berkunut. Alhamdulillah Ustaz, sekarang di tempat kami orang sudah tidak kelahi lagi masalah kunut subuh ini. Kenapa? Karena sama-sama tidak sholat subuh. Jangan kelahi. Karena kalau kita di dalam masjid berkelahi, bertengkar, maka orang yang di luar masjid ketawa. Untung kami tidak sholat ke masjid.
Saudaraku, jaga persatuan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu baru masuk ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Anginnya kencang, ombaknya deras, kemana kita berpegang? Tali yang kuat. Yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah agama Islam. La ilaha illallah Muhammadun afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa kali tadi Ustadz tasbih? 100 kali. Kok 100 kali Pak Ustadz? Ya dikasih tasbih 100, pakai 100. Kalau dikasih tasbih 33, waktu sudah habis. Masya Allah, hebatnya Masjid Raudhah ini. Waktu habis dikasih tahu. Memang begitulah idealnya masjid. Jangan sampai ustadz ceramah ke sana kemari lalu begitu. Demikianlah tausiah yang singkat ini. Khutbah mesti ditulis, khutbah efisien 20 menit. Nanti dipasangkan jam dinding di sana supaya khotib melihat ke sana. Jangan sampai dipasang di dinding sebelah, akhirnya khotib melihat kemana. Pasang dinding. Saya pernah tausiah di salah satu masjid di Pekanbaru, Riau. Itu di atas mejanya dipasang lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya tanya pengurus masjid, Pak pengurus masjid, Pak ketua, iya, ini meja bekas juri MTQ kah? Cerdas cermat Al-Quran? Bukan Pak Ustadz. Lalu kenapa ada sisa lampu? Ini memang kami pasang karena banyak penceramah yang tidak taat waktu, panjang sampai jamaah sudah mau pulang gatal kepalanya. Hanya kami pasang lampu. Tapi kenapa waktu saya tausiah tadi tidak ada hidup lampu? Ustadz adalah penceramah yang tepat waktu, 60 menit pasti selesai. Jadi kalau terlambat bunyi kuning, tet. Kalau agak lambat merah, tet, waktu habis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersaudara. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan kelahi, jangan bermusuhan. Kenapa? Yadullah ma'al jamaah. Allah akan menurunkan kekuatannya kalau kita berjamaah. Maka kita Allah jamaah kita ini solid, kuat. Jangan hanya berjamaah di masjid, datang, sholat, pengajian, pulang. La salam wala kalam. Gak kenal dengan jamaah. Pas ditanya, kenal kamu dengan Bapak Anu? Tidak. Maka saya anjurkan supaya berkenalan, di mana rumahnya, tolong menolong. Mungkin di antara kita ada punya usaha dorsmer cuci mobil, ada yang satu motornya kotor, ada yang satu punya usaha catering, ada satu mau menikah, maka itu kerjasama, maka pekerjaan yang dilakukan bersama-sama terasa ringan. Maka kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idz kuntum a'daan, ketika dulu kamu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah yang membuat hati kamu bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kemudian kamu menjadi dipersaudarakan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu sudah di tepi jurang neraka, sedikit lagi masuk neraka. Fa anqadhakum minha, Allah yang menyelamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Loh, kita kan sudah dapat hidayah.
Kenapa kita minta hidayah? Subuh ini berapa kali kita minta hidayah? Masuk masjid, tahiyatul masjid, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Qabliyah subuh, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Salat subuh, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Kunut subuh, Allahumma hdina fiman, 7 kali. Subuh belum terbit matahari, orang langgur sudah minta hidayah 7 kali. Minta hidayah itu kan orang Islam. Orang Islam kan sudah dapat hidayah, kenapa minta lagi? Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, sebelum masuk Islam dapat hidayah jadi muslim. Hidayah yang kedua, setelah muslim dapat hidayah jadi istiqomah. Jadi yang kita mintakan tadi bukan hidayah masuk Islam, kita sudah Islam. Kita minta hidayah terus bimbingan, karena hati ini berbolak-balik, supaya jangan sampai berpindah ke lain hati. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Serentak kita semua meminta kepada Allah. Amin. Kabulkanlah doa kami. Insyaallah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir. Tadi waktu rakaat pertama itu saya baca 3 ayat. Ayat yang terakhir adalah ini yang di atas ini panitia tabligh akbar tahun 2053. Kami sedang memantau. Adalah panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di masjid masih ada anak lari-lari, kalau di masjid masih ada anak menjerit-jerit, berbahagialah. Berarti Masjid Agung Raudhah Langgur masih tetap ada salat berjamaah 100 tahun sampai hari kiamat akan datang. Ini mereka sedang memantau dari atas. Ada yang jadi jenderal TNI Polri, ada yang jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Nanti mereka akan sidang rapat dan merapatkan bersama. Dulu waktu kita kecil di Masjid Agung Langgur ada ustadz yang datang jauh dari Sumatera, namanya Ustadz Abdul Somad. Sekarang kita sudah besar, mari kita telepon, kita cari masih hidup dia atau tidak. Kita telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul. Kami mau undang lagi, dulu waktu kecil kami mengulang nostalgia masa kecil kami. Kami membuat pengajian tabligh akbar lagi di Langgur, Ustaz. Insya Allah saya datang. Ustaz masih hidup? Masih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu itu ada sekelompok orang ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. 3. Pertama, beriman, bertakwa, muslim. Setelah itu jaga persatuan. Setelah itu yang ketiga, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Karena tidak menjaga persatuan. Kenapa tidak menjaga persatuan? Karena tidak beriman dan tidak bertakwa. Ini 3 ini sepaket. Yang pertama, beriman bertakwa. Kalau sudah beriman bertakwa, menjaga persatuan. Kalau sudah menjaga persatuan, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang sholat, ajak puasa, ajak berzikir, ajak makmurkan masjid, ajak berinfak, berwakaf, bersedekah untuk pondok pesantren, karena di situ anak-anak kita belajar fikih, belajar sholat, belajar zakat, belajar haji, belajar mengabdi, belajar berbakti pada orang tua. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Jangan zina, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan sakau, jangan aliran sesat, jangan murtad, jangan syirik.
Yang penting saya sholat, yang penting saya tidak mabuk, yang penting saya tidak zina. Masalah anak urusan bukan urusan saya, anak kamu. Oh, tidak bisa begitu. Memangnya kalau gempa bumi datang, kalau batu meteor datang, kalau tsunami datang, nauzubillah, kalau air laut itu naik ke darat, apakah yang disapunya cuman rumah orang yang jahat saja? Dulu ketika tsunami datang di Aceh, apakah yang disapunya ditanya dulu, ini rumah orang sholat? Ya, kalau gitu kami ke sana ya. Enggak ada, rata semuanya. Makanya kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayab'athallahu 'alaikum 'adzaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dikhawatirkan Allah akan menurunkan azab. Ketika azab itu turun, summa tad'unahu, kamu berdoa ramai-ramai di tanah lapang, angkatlah musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Bukan karena tidak ada ulama, bukan karena tidak ada masjid, bukan karena tidak ada khutbah, tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Suami di rumah amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya, pakai jilbab panjang sayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalau di rumahmu saja kau tidak bisa berkuasa, bagaimana di luar? Ini Ustadz Somad ini jangan-jangan dilanggur saja yang ceramahnya menggelegar. Jangan-jangan di rumah anak perempuannya tidak pakai jilbab. Anak saya dua-duanya laki-laki. Ustadz Somad ini di Maluku ceramah menggelegar pakai jilbab. Jangan-jangan adik perempuannya nggak pakai jilbab. Adik saya juga laki-laki. Saya keluarga 2 orang laki-laki, saya laki-laki, adik saya laki-laki, punya anak 2 orang, anak pun juga laki-laki, tapi istri saya perempuan. Kau kalau mau keluar rumah pakai hijab jilbab panjang, selangkah kakiku masuk surga, selangkah juga masuk neraka kalau membiarkan istri anak perempuan tidak menutup aurat. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Kepulauan K. Tadi malam waktu tabligh akbar itu, semuanya pakai jilbab. Jangankan perempuan, sound systemnya pun pakai jilbab. Masih ingat sound system tadi malam? Ditutup pakai plastik, takut hujan lebat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Ini hari Sabtu, nanti malam Ahad, malam libur, anak-anak perempuan sudah datang sore, nanti dijemput pacarnya. Kami bawa anak bapak ya, bawalah sampai subuh juga nggak apa-apa. Kaki kita sudah setengah masuk ke surga, setengah lagi masuk neraka karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kepala rumah tangga, kepala daerah, bapak camat, bupati, bapak PJ, gunakan kekuasaannya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, karena kalau tidak azab akan datang, nauzubillah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan perbuatan melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, melawan ngantuk, melawan tidur. Dengan harta berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Lalu kemudian kita duduk di Masjid Agung Raudhah, taman. Ketika Nabi lewat, lalu kemudian Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu lewat di taman Raudhah, maka ikutlah kamu makan dan minum di taman itu. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia ini? Taman surga nanti di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga. Di mana taman surga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, taman surga itu adalah
majelis-majelis zikir. Itu maka kalau ada majelis zikir kita ikut. Kalau ada orang berkumpul ramai-ramai, isi dengan zikir. Majelis ilmu adalah majelis zikir, maka majelis kita ini insya Allah majelis yang dihadiri oleh para malaikat rahmat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang duduk di rumah Allah. Kalau duduk, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Itulah yang dibacakan oleh qari kita tadi, yang suaranya masya Allah tabarakallah. Duduk, habis duduk baca ayat-ayat Allah. Setelah itu wa yatadarasunahu fima bainahum, kaji isinya. Setelah itu 3 yang dilakukan: duduk, membaca ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, Allah balas dengan 4, diturunkan ketenangan di dalam hati. Jadi hati yang risau, hati yang gundah, hati yang kacau, hati yang galau, itu obatnya hanya duduk di masjid membaca Al-Quran dan mengkaji ayat Allah. Maka Allah menurunkan obatnya, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan. Makanya kalau ada nanti jamaah yang tertidur, itu tanda ketenangan itu sudah turun. Saya belum pernah marah kepada jamaah yang tidur, karena berapa banyak orang-orang kaya, uangnya banyak, harta berlimpah, tidak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Jamaah yang bisa tertidur itu dapat rahmat yang luar biasa. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarakumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, inilah hamba-hambaku yang mampu melawan tidurnya, melawan ngantuknya, melawan kasurnya, melawan selimutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Masjidnya baru, masya Allah, karena baru pagar belum dipasang, hati-hati. Banyak anak-anak, adik-adik duduk dengan tenang. Lampunya masya Allah, masjid agung. Kalau kita masuk ke masjid ini, baru di pintunya saja sudah mengingatkan kita kepada Masjid Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat lampunya juga demikian, masya Allah tabarakallah, megah, bangga. Tentu ini masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Mudah-mudahan masjid ini sampai hari kiamat diramaikan dengan sholat berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Quran, fasta'iz billah, minta tolong kepada Allah. Kenapa sebelum membaca Quran itu kita membaca a'udzubillah? Supaya jangan sampai pemikiran kita itu diselewengkan setan. Ayatnya benar, tapi waktu membacanya itu masuk penafsiran liberal, penafsiran sekuler, penafsiran sesat. Orang yang minum khamar, dia sadar dia sesat. Orang yang mabuk, dia tahu dia salah. Tapi orang yang menafsirkan Al-Quran dengan aliran-aliran kesesatan, dhalla, sesat, wa adalla, menyesatkan orang banyak. Itulah pentingnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dipakai bismillahil aziz? Asmaul husna banyak sekali. Bismillahil qadir, dengan nama Allah yang maha mampu. Bismillahil ghani, dengan nama Allah yang maha kaya. Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Tapi kenapa dipakai Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang maha penyayang? Karena ada orang jahat, pelaku dosa, minum khamar, pejudi dan pezina, musyrik kafir, putus asa dengan dunia, maka yang diperlukannya adalah kasih sayang Allah. Itulah mengapa ayat yang pertama Bismillahirrahman.
Inna lillah mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Dari yang 100 itu, yang 99 dia genggam, nanti dia berikan di akhirat. Ada satu rahmat yang dia turunkan ke dunia. Satu rahmat itulah yang kita perebutkan. Berebut antara ular sawah dengan gajah, sehingga tidak ada gajah yang menimpa anaknya sehingga mati. Satu rahmat itu yang kita perebutkan, sehingga kita berkasih sayang. Dan ditumpahkan Allah rahmat itu kepada orang Kepulauan K, sehingga dia menyayangi saudaranya Abdul Somad yang datang dari Riau. Syukran Habib, jazakumullah khairan. Sampai-sampai Ustadz kita memberitahu, tolong Ustadz Somad dikasih jalan, jangan dicium-cium dia, jangan ditarik-tarik tangannya. Itu adalah ungkapan kasih sayang. Yang melarang juga karena sayang, yang mencium juga karena sayang. Berjumpa orang yang sayang, sama-sama sayang. Yang melarang itu juga karena dilihatnya Ustadz ini kurus, mengantuk, takut dia pingsan, karena sayang juga melarang. Dan yang bersalaman mencium itu juga karena sayang, tidak ada yang karena benci. Rupanya orang yang sayang kalau bertemu, maka mereka tidak ada kemarahan, tak ada sakit hati, karena di dalamnya ada rasa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Ar-Rahim, sayang juga. Kenapa dipakai Rahman dengan Rahim? Rahman sayang Allah untuk semua makhluk. Yang jahat pun juga disayang Allah. Seandainya tidak ada sayang kepada semua makhluk, yang berjudi mati, yang berzina mati, yang mabuk mati, pecandu narkoba mati. Tapi dibiarkan Allah, dia hidup, ditunggu sampai waktu supaya biar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang. Sedangkan Ar-Rahim itu sayang Allah untuk orang beriman saja. Makanya kalau ada yang heran, Ustadz, kenapa orang yang tidak menyembah Allah masih hidup, malah lebih sehat lagi dari yang menyembah Allah? Itu diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai waktunya nanti sudah habis limit batasnya, barulah dicabut Allah nyawanya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa diperpanjang, karena umur bukan air galon, karena usia bukan paket internet yang bisa ditambah. Kita hanya bisa menambah rasa cinta kita kepada hamba Allah dengan selama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkumpul ini karena kasih sayang Allah, dan masuk surga pun juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada satu pun di antara kamu yang masuk surga karena amal kamu. Jangan kamu sangka masuk surga karena sholatmu 2 rakaat. Jangan kamu sangka masuk surga karena bangun masjid. Tidak bisa menembus surga, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku, kata Nabi. Lalu kalau bukan karena amal, kita ini masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena kasih sayang Allah. Makanya dalam sholat tadi kita minta kasih sayang, Rabbighfirli warham. Pertama minta ampun dosa dulu, Rabbighfirli, ampunkan dosaku, warhamni, sayangi aku. Orang yang meninggal pun juga begitu, Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosanya, sayangi dia. Untuk kedua orang ibu bapa pun begitu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kalau bukanlah kasih sayang Allah, tidak mungkin masyarakat Maluku Tenggara menyambut Abdul Somad. Siapa dia? Dia datang dari jauh, pulaunya beda, bahasanya beda, sukunya beda, tapi kemudian disambut, datang sebagai saudara yang datang dari jauh, maka disambut dia saudara saya, saudara kami, saudara kita semua, dan kita bersaudara. Innamal
innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka diawali ayat yang saya baca pada rakaat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, persaudaraan kita yang pertama karena sama-sama percaya. Orang Yahudi juga diminta Nabi Musa percaya. Lalu apa kata orang Yahudi Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan percaya kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Saya sudah lama menyampaikan tausiah dari Sabang sampai Papua, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak. Belum pernah lagi ada jamaah yang berdiri, wahai Ustadz Abdul Somad, tunjukkan kepadaku Tuhan itu secara nyata. Belum pernah. Belum ada lagi masyarakat yang menantang, Ustadz Somad, saya mau melihat mana malaikat itu nyata. Belum pernah lagi. Andai pun ada, saya jawabannya sudah siap. Saya tidak bisa menunjukkan malaikat. Nanti lama-lama nampakmu malaikat maut datang. Tapi Bani Israel langsung kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami mau melihat Tuhan itu secara nyata. Mana dia? Makhluk nyata. Membedakan makhluk dengan Khalik adalah pada sifat yang tidak nyata. Kalau dia nyata, kelihatan, bisa dilihat mata, bisa dipegang tangan, bisa ditangkap oleh panca indera, dia bukan Tuhan. Berarti dia makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, tak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menantang ingin melihat Tuhan secara nyata, cobalah tanya dia, jangankan wajah Tuhan, wajahmu saja pun kau tidak bisa melihatnya kecuali tanpa bantuan handphone. Wajahmu pun tidak bisa kau lihat. Manusia tidak bisa melihat wajahnya sendiri, sampai akhirnya dia berhenti di samping kolam. Yang di tepi kolam itu ada pohon yang rindang. Karena pohon rindang menutup permukaan kolam, maka nampaknya wajahnya. Dan manusia pertama yang melihat wajahnya di tepi kolam, dia pun terkejut dan ketakutan. Untuk melihat wajah sendiri pun kita perlu air kolam. Untuk melihat wajah sendiri pun kita perlu cermin. Dan cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Betapa cermin ini menipu kita. Abdul Somad Ustad, tapi tidak bisa melihat pecinya. Yang melihat pecinya orang lain. Orang lain yang memberitahu, Ustad, pecimu miring sebelah. Betapa manusia ini tidak bisa melihat, apalagi Allah yang menciptakannya. Masuk ke airport, sebelum masuk ke pesawat, khawatir ada teroris, khawatir ada penjahat, maka semua logam yang ada di badan diperiksa. Ada pisau silet, ada gunting, ada potong kuku, ada jarum pentol, maka ada detektor logam. Maka kita tidak melihat, kita tidak bisa melihat detektor. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Kalau kita masuk